Pembesaran ikan nila bisa dilakukan di berbagai media, seperti kolam tanah, kolam beton dan juga kolam terpal. Keunggulan ikan nila lainnya adalah ikan ini merupakan ikan omnivora yang bisa memakan pakan berbasis tumbuhan dan daging yang tentu saja akan sangat menghemat biaya produksi. Selain itu, ikan nila memiliki pertumbuhan yang relatif singkat dan pastinya akan lebih cepat panen. Kelebihan ikan nila lainnya adalah daya adaptasinya terhadap salinitas air, yang menjadikannya bisa dibudidayakan pada air payau. Yang tak kalah penting kenapa ikan nila disukai oleh para pelaku budidaya ikan air tawar adalah karena ikan nila tahan terhadap berbagai penyakit. Pada dasarnya, memang budidaya ikan nila ini bisa dilakukan siapa saja, baik yang memiliki lahan sempit maupun yang memiliki lahan luas hingga bisa menekuni ternak ikan nila dengan skala besar. Kolam yang sering digunakan untuk pembesaran ikan nila salah satunya adalah kolam tanah. Cara budidaya ikan nila di kolam tanah memiliki beberapa keunggulan, seperti misalnya tersedianya pakan alami setelah penebaran benih, dan ini tentunya akan menghemat pemberian pakan. Dan masih banyak lagi keunggulan budidaya ikan nila di kolam tanah ini, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang teknik pembesaran ikan nila di kolam tanah. Mengingat kolam tanah memerlukan penanganan khusus karena kondisinya yang sangat bervariasi. Lokasi kolam harus menjadi perhatian khusus saat melakukan budidaya pembesaran ikan nila di kolam tanah. Apapun jenis ikan nila yang akan dipelihara, baik itu ikan nila merah maupun hitam, memerlukan lokasi kolam yang kondusif dan mendukung tumbuh kembangnya. Tanah yang tidak banyak berpori merupakan jenis tanah yang sangat bagus untuk pembesaran ikan nila, itu karena air tidak terserap oleh tanah. Selain itu, tanah untuk kolam haruslah tanah liat atau tanah lempung. Selain itu, budidaya ikan nila di kolam tanah juga memerlukan pergantian air selama pemeliharaan. Oleh karena itu, kolam tanah dibuat dengan kemiringan 3 hingga 5% akan sangat membantu ketika mengairi kolam dengan memanfaatkan gravitasi. Air yang akan digunakan untuk pengisian kolam tanah juga harus bersih, tidak tercemar limbah pabrik maupun minyak. Setelah pembuatan kolam tanah selesai, kolam tidak bisa langsung digunakan untuk budidaya, melainkan harus melalui perawatan terlebih dahulu. Perawatan tersebut antara lain penjemuran kolam tanah, pengapuran, pemupukan, hingga pengisian air dan pemupukan susulan jika dibutuhkan. Pengeringan dengan penjemuran tanah kolam bertujuan agar bibit-bibit penyakit di dasar kolam mati. Pengeringan ini dilakukan hingga tanah tampak retak-retak. Pengeringan ini dilakukan di bawah sinar matahari selama 3 hingga 7 hari tergantung cuaca dengan patokan tanah sudah retak-retak dan bila diinjak akan meninggalkan jejak. Selanjutnya adalah pengapuran yang bertujuan untuk menaikkan pH tanah dan sekaligus membasmi hama yang ada di tanah. Ada beberapa jenis kapur pertanian yang bisa dipakai, seperti misalnya kapur tohor. Pemupukan tanah bertujuan agar tanah dalam kolam nantinya semakin subur sehingga baik untuk ikan. Pemupukan sebaiknya menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos. Pupuk ini diberikan guna memulihkan kesuburan tanah. Sobat juga bisa menggunakan pupuk buatan seperti urea dan TSP untuk membuat kolam semakin subur. Setelah pemupukan, sobat bisa mengairi kolam untuk pertama kalinya. Pengisian air dalam cara budidaya ikan nila di kolam tanah ini tidak langsung mengisi air dengan penuh setelah pengeringan, pengapuran dan pemupukan, akan tetapi hanya 5-10 cm saja ketinggian airnya. Setelah kolam terisi air, maka tunggu hingga 3 hari agar dasar kolam terjadi mineralisasi. Setelah itu tambahkan air dengan ketinggian 70 cm hingga 1 meter. Pada tahap ini, kolam sudah siap untuk ditebar benih ikan nila karena air dalam kolam sudah dipenuhi fitoplankton dan juga organisme lain seperti kutu air dan yang lainnya untuk pakan benih ikan nila setelah penebaran. Benih yang digunakan untuk pembesaran umumnya yang berjenis kelamin jantan semua agar panen lebih cepat, karena pertumbuhan ikan nila jantan lebih cepat hingga 40% dibanding dengan nila betina. Ketika ikan nila jantan mencapai berat 200 gram, maka pertumbuhannya akan semakin cepat. Sebaliknya, pada berat tersebut pertumbuhan ikan nila betina malah akan semakin melambat. Pemilihan benih nila yang sehat akan sangat menentukan keberhasilan dalam pembesaran ikan nila di kolam tanah ini. Sebaiknya pilih benih yang sudah memiliki panjang 5-8 cm dengan berat 3-5 gram.
Pada ukuran ini, ikan nila tidak mudah stres ataupun mati, meskipun ada selisih harga dengan benih ikan nila di bawah ukuran 5 cm. Setelah kolam dan benih sudah siap, maka sobat bisa melakukan penebaran. Tingkat kepadatan ikan kurang lebih 15-30 ekor per meter persegi dengan benih berukuran 10-20 gram per ekor. Benih dengan ukuran ini nantinya bisa dipanen saat mencapai berat 300 gram per ekornya. Sobat bisa melakukan sterilisasi benih ikan nila dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas penyakit. Sterilisasi benih ini bisa menggunakan kalium permanganat dengan cara merendam bibit ikan nila selama kurang lebih 15-30 menit dengan dosis 4-5 ppm. Sebelum ditebar sobat perlu melakukan adaptasi agar bibit ikan nila tidak kaget dan mati karena perbedaan kondisi air di wadah dan kolam tanah. Caranya masukkan wadah berisi benih ikan nila ke dalam kolam dan biarkan selama beberapa jam. Kemudian miringkan wadah benih ikan nila tersebut dan biarkan bibit ikan keluar dengan sendirinya. Agar pertumbuhan ikan nila maksimal dan cepat panen, pH air sebaiknya dijaga antara 6,5 sampai 8,6. Selain pH, yang harus dijaga dalam pemeliharaan ikan nila adalah suhu air yaitu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk oksigen terlarut agar nila tidak kekurangan oksigen maka tidak boleh kurang dari 5 mg per liter. Ketika dirasa kurang dari itu, maka perbesar aliran debit air. Sedangkan untuk kadar garam air terbaik antara 0 sampai 28 ppt, serta pastikan amonia kurang dari 0,02 ppm. Jika terlihat ada tanda-tanda amonia lebih dari itu seperti misalnya air bau, maka lakukan pergantian air dengan mengurangi sepertiga air lalu diisi dengan air yang baru dengan jumlah yang sama. Selain kondisi air yang bagus dan kepadatan tebar benih yang sesuai, satu hal lagi yang membuat ikan nila bisa cepat tumbuh yakni pakan. Sobat harus memastikan pakan ikan nila mengandung kadar protein 30% dan kadar lemak 6-8%. Dalam sehari, ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari berat tubuhnya sendiri. Frekuensi pemberian pakan bisa pagi dan sore hari. Yang terpenting dalam memberi makan ikan nila adalah selalu perhatikan nafsu makan ikan nila. Jika selama 5 menit pakan tidak habis, itu berarti ikan nila dalam masalah. Bisa jadi terserang penyakit, adanya perubahan kualitas air, udara panas, atau bahkan terlalu banyak diberi pakan. Setiap 1 atau 2 minggu sekali, cek bobot ikan nila untuk menyesuaikan pakan yang diberikan. Hal ini untuk menghitung ulang seberapa banyak pakan yang dibutuhkan seiring pertumbuhannya, yaitu dengan tetap menjaga pemberian pakan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya. Salah satu kelebihan kolam tanah dibanding kolam tembok dan kolam terpal adalah kekayaan hayatinya. Karena tanah yang menjadi dasar kolam merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai organisme yang menunjang kehidupan ikan. Organisme tersebut bisa bermanfaat juga sebagai pakan alami bagi ikan nila. Itulah tadi penjelasan mengenai tahap-tahap pembesaran ikan nila di kolam tanah. Semoga informasi di video ini dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran dan pengetahuan mengenai budidaya ikan nila. Semoga semua usaha sobat sukses ke depannya. Terima kasih.